Suasana harum menyelimuti pemakaman Harum Anjarsari, 30. Korban meninggal dalam kecelakaan KRL komuter lain di tempat pemakaman umum, TPU, Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Rabu, 29 April 2026. Harum merupakan satu dari belasan korban tewas dalam kecelakaan KRL yang tertabrak kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur. Pantauan warta kota di lokasi, jenazah Harum dimakamkan dengan diantar oleh keluarga dan kerabat dekat pada pukul 10 WIB pagi. Jarak rumah orang tua Harum di Jalan Raya Setu RT 003 RW 03, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur ke TPU Cipayung hanya 5 menit. Prosesi berlangsung hikmat disertai tangis duka dari pihak keluarga. Orang tua, suami, dan kedua anak laki-laki korban tampak mengantarkan kepergiannya. Suasana semakin mengharukan saat keluarga tak kuasa menahan kesedihan di sekitar liang lahat. Salah satu anak korban yang berusia 3 tahun terdengar menyampaikan ucapan di dekat makam sang ibu. Radit, 36, suami korban tampak tak berhenti menangis sembari melihat ke arah makam Harum. Di tengah suasana kehilangan, Radit mengenang detik-detik terakhir komunikasi dengan sang istri yang berujung kabar pilu. Peristiwa tragis tersebut bermula Senin, 27 April 2026, malam, saat Harum tetap berangkat ke kantor meski seharusnya sudah memasuki masa cuti. Ia berpamitan untuk menghadiri acara halal bihalal kantor sebelum rencana liburan keluarga dimulai. Komunikasi antara keduanya masih terjalin hingga malam hari. Harum sempat memberi kabar ketika ada KRL arah Jakarta terpaksa berhenti mendadak di perlintasan dekat stasiun Bekasi Timur karena menabrak sebuah taksi listrik. Mengetahui hal itu, ia menyarankan istrinya untuk turun dan membagikan lokasi agar bisa dijemput. Tetapi Harum memilih tetap berada di KRL arah Cikarang yang dinaikinya. Waktu berlalu, tetapi Harum tak kunjung tiba. Cemas, Radit bersama anaknya menyusul ke stasiun Bekasi Timur dari stasiun Tambun. Kebetulan udah cuti ya, kerja tuh dari mulai hari Senin karena kebetulan tanggal 1 tuh harusnya saya pindah kerja dimutasi ke daerah Tasik. Jadi udah cuti nih, kemarin tuh harusnya kita udah mulai mau jalan-jalan tuh. Hari Senin tuh pagi dia berangkat, dibilang harusnya udah mulai cuti juga, dia cuma dibilang nggak bisa karena ada acara halal bihalal kantor. Akhirnya dia berangkat, ya udah. Jadi karena saya di rumah, sorenya saya jemput. Kalau saya di rumah, biasanya saya jemput istri saya tuh. Saya bareng anak saya yang kecil, yang gitu tuh. Nunggu sampai Tambun tuh, stasiun Tambun tuh 25.5 kalau nggak salah, apa di bawah itu. Sudah di Tambun tuh. Istri masih kabar-kabaran tuh. Pas sampai di Bekasi Timur tuh udah bilang, sayang ini keretanya nabrak ini, katanya nabrak mobil. Oh, saya bilang karena saya juga memang sering naik kereta, kalau kayak gitu pasti evakuasinya lama tuh guys. Saya bilang udah turun aja, nanti Sherlock saya samperin, kalau enggak kamu naik ojol. Saya tetap nunggu di Tambun 40 menit nggak nyampe, akhirnya saya ke Bekasi Timur, mana saya yang kecil udah chaos. Saya pulang dulu ke Tambun, ke Jejalet, nidurin anak saya. Saya berangkat sama 2 teman saya tuh, saya ke RSUD, di RSUD juga nggak ada. Nah, terus ada yang nelpon, oh iya, ibu mertua saya tuh nelpon, coba telepon lagi ke nomornya Harum katanya. Saya telepon, ternyata yang angkat damkar. Nah, saya suruh ke stasiun, ngobrol, handphonenya udah di saya. Nah, berarti kan logikanya kalau kayak gitu orangnya masih di situ gitu. Tapi kalau waktu itu saya berdoanya ya handphone aja yang di situ. Jadi orangnya, istri saya tuh udah di rumah sakit. Ternyata belum, sampai akhir jam 9 pagi saya di stasiun. Dari malam belum ada kabar. Saya semua teman-teman kerja juga, dari teman-teman bantu lah. Keliling ke rumah sakit juga nggak dapat. Sampai akhirnya saya keluar ke RSUD lagi, di RSUD diarahin karena ada infonya ada 10 orang yang dibawa ke RS Polri. Akhirnya saya ke RS Polri bareng mertua saya, ayah mertua saya, bareng teman-teman kerja saya. Udah mulai udah mulai forensik semua, DNA ayah mertua saya. Terus saya nyebutin ciri-cirinya juga, dan memang ya sesuai setengah 5 di telepon karena by phone. Setelah tahu ya serah terima jenazah gitu. Kalau memang itu takdirnya mungkin. Itu sih Mas, kurang lebih. Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
berarti Adi sama sobat terakhir tuh masih kontak-kontakan berarti ya? Kontak-kontakan. Orang saya telepon berdering kok. Berdering, nah info dari damkar itu pas handphonenya diambil tuh lagi kayak gini nih handphonenya di tangan dia. Nah, cuman saya tanya, terus gimana orangnya? Dia nggak berani jawab. Saya nggak berani jawab, Pak. Takutnya bukan istri Bapak. Nanti coba aja cari informasi atau cari di RSUD atau rumah sakit swasta terdekat gitu. Kalau bisa diceritain sama ini si Dapur itu bagaimana? Hidup baik lah, makanya saya nikahin. Udah nikah berapa lama? Nikah saya dari 2021 ya. 2021 saya punya anak 4 bulan setelah nikah. Ini berarti pernikahan ke-5 kalau nggak tahu. Baik, almarhum itu baik. Keras kepala ya, tapi keras kepala yang positif. Salah satunya dia nggak pernah nggak kerja. Nah saya juga agak merasa bersalah kenapa harus kerja saja. Cuman ya mungkin banyak dia selalu itu kalau misalnya orang tuanya bilang dia anak baik, kan anak baik. Bapaknya anak baik. Jadi istri yang baik baik. Dia nggak pernah hitung-hitungan sama suami. Dan artian hitung-hitungan waktu misalnya. Kayak dia ya baik. Gitu sih. Istri kerja apa, Bang? Istri itu salah satu leader di perusahaan brandnya Pilorga sama Nux. Itu bergerak di bidang skincare. Gitu. Jadi setiap hari pulang pergi, kadang naik LRT, kadang naik kereta, kadang bareng sama saya. Kalau misalnya saya juga lagi kerja ke arah Jakarta atau misalnya saya kerja di Jakarta Utara. Kalau dia lagi ke arah Jakarta Utara, visitnya bareng. Kita bareng satu kendaraan. Nanti pulangnya bareng lagi gitu. Anak saya tinggal di rumah karena ada yang ngasuh. Gitu sih Mas. Kalau anak paling gede umur berapa, Bang? Anak paling besar 7 tahun, dia tinggal sama utinya di sini. Kalau yang kecil sama saya di Tambun karena sekolah kan di sini. Yang kecil umur berapa? 4 tahun. 4 tahun tuh. 4 tahun. Dua-duanya berarti cowok ya, Bang? Cowok. Tapi Bang melihat kejadian kereta ini disebabkan cabut undang udah 90%. tanggapannya gimana Bang? Manusiawi kalau marah ya. Kalau marah terhadap manusia itu, tapi kalau kita menyalahkan kejadian ya buat saya nggak dewasa lah sebagai manusia, karena memang apapun udah digarisin sama Tuhan. Saya nikah sama dia udah digarisin tanggalnya berapa, punya anak juga tanggal berapa tuh pasti udah ditulis, dan itu meninggal pun pasti udah ditulis. Cuman kalau ditanya sebagai secara manusia, marah ya marah, kecewa ya kecewa, kok bisa kayak gitu. Cuman ya sudah, itu udah takdir. Saya juga ngerasa bersalah sebetulnya terhadap mertua saya, karena kan pasti ya kalau nikahin anak orang tuh, apalagi seorang laki-laki selalu nitipin anakku. Saya ngerasa bersalah aja nggak bisa jaga anak, nggak bisa jaga istri saya. Ya kurang lebih begitu. Ibu aku lagi bobo. Ibu bobo yang baik-baik di situ ya Ibu. Aksara doain Ibu masuk surga. Dilancarin jalan ke sananya ya Baru orang baik. Ini yang sayang sama Baru. Teman-teman Baru datang semua semalam kita bercanda dan Baru. Mama sehat terus, dan di sana yang tenang ya sayang ya. Apa itu? Ini tanah saya. Ini tanah. Ini kembangnya ibu. Ibu-bubunya sama kembang. Jangan lupa subscribe ya.